Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Halim Lailia Ulfa, NPM 1910303048 dari Prodi S1 Pendidikan IPA kelas B Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi umum tentang Kingdom Animalia. Sebelumnya, apa sih Kingdom Animalia itu? Nah, jadi Kingdom Animalia itu, atau yang biasa disebut dengan hewan, merupakan organisme eukariotik yang bersifat multiseluler dan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, melainkan mendapatkan makanan dari organisme lain. Selanjutnya, pengelompokan Kingdom Animalia. Kingdom Animalia itu dibagi menjadi 3, yaitu vertebrata, invertebrata, dan chordata. Vertebrata itu adalah kelompok hewan yang mempunyai tulang punggung atau tulang belakang. Yang kedua, invertebrata atau avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung, atau tidak pula memiliki tulang-tulang lain di dalam tubuhnya. Yang ketiga, itu adalah chordata, yang merupakan hewan yang mempunyai penyokong tubuh dari tingkat yang paling rendah seperti cacing, ikan, sampai pada tingkat yang paling tinggi yaitu mamalia. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang hewan vertebrata terlebih dahulu. Hewan vertebrata itu dibagi menjadi 5 filum, yaitu ada amfibi, reptil, aves, pisces atau ikan, dan juga mamalia. Yang pertama kita akan membahas amfibi dulu. Amfibi itu adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, bernafas dengan paru-paru dan berdarah dingin. Contoh dari hewan amfibi adalah kadal air dan katak. Yang kedua adalah reptilia atau reptil, yang merupakan hewan melata yang memiliki sisik sebagai penutup tubuhnya dan berdarah dingin. Contoh dari hewan reptil ini adalah ular, buaya, dan juga kadal. Selanjutnya yang ketiga itu adalah aves atau burung. Seperti yang kita ketahui ya, kalau burung itu mempunyai bulu sebagai penutup tubuh. Bergeraknya menggunakan kaki dan sayap untuk terbang, bernafas menggunakan paru-paru, dan pembuahan secara internal. Yang keempat itu adalah pisces atau ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Alat geraknya berupa sirip, alat bernafasnya menggunakan insang, serta berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Selanjutnya, yang termasuk filum vertebrata yang kelima adalah mamalia. Mamalia merupakan hewan yang mempunyai kelenjar susu pada hewan betinanya sebagai sumber makanan untuk anaknya. Umumnya berdarah panas dan bereproduksi dengan cara kawin. Hewan mamalia ada yang hidup di laut dan juga ada yang hidup di darat. Yang hidup di darat misalnya domba, sapi, dan juga monyet. Sedangkan yang hidup di laut misalnya adalah lumba-lumba. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang hewan invertebrata, di mana pada hewan invertebrata itu ada 8 filum. Yang pertama adalah Annelida. Annelida ini tubuhnya mempunyai selom yang bersekat. Sistem pencernaan terdiri dari faring, esofagus, tembolok, empedal, dan usus halus. Sistem sirkulasinya tertutup dan tersusun dari jaringan pembuluh darah yang memiliki hemoglobin. Cacing tanah sebagai contoh dari Annelida bernafas menggunakan pembuluh darah kecil pada permukaan tubuhnya. Cacing tanah itu termasuk hewan hermafrodit yang melakukan pembuahan secara silang. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif dengan fragmentasi tubuh yang kemudian diikuti dengan regenerasi. Filum dari hewan invertebrata yang kedua itu ada Arthropoda, yang umumnya bersegmen dengan eksoskeleton keras dari sitin dan senyawa protein, memiliki tungkai bersendi dan tubuhnya ditutupi oleh cuticula dan mempunyai sistem sirkulasi yang terbuka. Filum dari hewan invertebrata yang selanjutnya itu ada Coelenterata. Coelenterata itu tubuhnya sederhana dan tidak mempunyai mesoderm, tetapi mempunyai rongga gastrovaskuler untuk proses pencernaan makanan. Jadi Coelenterata itu mencerna makanannya itu menggunakan rongga gastrovaskuler.
mempunyai osculum yang berfungsi sebagai mulut dan anus sekaligus. Jadi osculum itu sebagai mulut dan juga sebagai anus. Juga memiliki saraf dan otot yang sederhana. Memiliki keni 12 yang di dalamnya terdapat benang berduri berisi racun. Selanjutnya yaitu Echinodermata, yang umumnya merupakan hewan yang geraknya lamban, bersimetri tubuh radial, dan berbulu kasar karena adanya tonjolan kerangka dari duri yang memiliki berbagai fungsi. Kulitnya tipis, menutupi eksoskeleton keras yang terbuat dari zat kapur. Filum hewan invertebrata yang selanjutnya itu ada Mollusca. Mollusca itu bertubuh lunak yang dilindungi cangkang keras yang tersusun atas senyawa kalsium karbonat, kecuali gurita dan cumi-cumi yang memiliki cangkang tereduksi. Pada Mollusca, tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki berotot untuk pergerakan, massa visceral dan yang merupakan organ-organ internal, dan mantel yang berfungsi untuk mensekresikan bahan pembuat cangkang dan melindungi massa visceral. Selanjutnya adalah nematoda. Nematoda itu memiliki tubuh silindris, tidak bersegmen, dan pada bagian ujung meruncing membentuk ujung yang halus ke arah posterior. Permukaan tubuhnya dilapisi oleh cuticula. Nematoda mempunyai pencernaan sempurna, tetapi tidak mempunyai sistem sirkulasi. Nematoda dapat bereproduksi secara seksual dengan fertilisasi internal. Nah, selanjutnya untuk filum hewan invertebrata yang ke-7 itu ada Platyhelminthes, yang memiliki bentuk tubuh bilateral simetris, pipih dorsoventral dan triploblastis. Sistem saraf terdiri dari ganglion atau simpul saraf anterior yang dihubungkan dengan menggunakan tali saraf yang bentuknya memanjang. Alat ekskresi dari Platyhelminthes berupa sel api. Selanjutnya, yang terakhir, filum hewan invertebrata yaitu Porifera, yang merupakan hewan berpori dan berukuran 1-2 cm. Jadi pornya itu lumayan besar ya. Porifera itu merupakan hewan yang berpori atau biasa disebut spons yang tidak bersaraf, tetapi setiap sel dapat bereaksi dan mengindra terhadap perubahan lingkungan. Bagian dalam rongga tengah tubuh Porifera dilapisi koanosit berflagel yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Nah, selanjutnya tadi kan pengelompokan kingdom Animalia itu ada 3 ya. Yang pertama vertebrata, yang kedua invertebrata, dan yang ketiga hewan chordata. Nah, sekarang kita akan membahas hewan chordata. Chordata itu adalah kelompok hewan termasuk vertebrata dan beberapa binatang yang mirip invertebrata yang memiliki ciri-ciri yang serupa. Semua anggota pada kelompok hewan chordata ini pada suatu saat dalam kehidupan mereka memiliki notochorda, tali saraf dorsal berongga, celah faring, endostyle, dan ekor berotot yang melewati anus. Chordata sendiri terbagi menjadi 4 subfilum, yaitu ada vertebrata, urochordata, cephalochordata, dan hemichordata. Urochordata dan cephalochordata tergolong hewan invertebrata. Selanjutnya inilah gambar-gambar dari contoh hewan yang tergolong filum chordata. Ada orangutan di sana, burung juga ada, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.